Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel saya guys. Oke, jadi di video kali ini saya akan mencoba mengganti karet kampas ganda ya guys ya. Karet kampas ganda di Honda Beat Fi dengan kode ini nih 22804 KVB 880. Jadi di depan saya ini udah ada CVT yang terbuka ya. Saya menggunakan kunci ini. Untuk membuka CVT-nya itu saya menggunakan kunci ini nih. Ini kunci multifungsi loh guys. Motashock 8 yang 1/4 ya. Sama obengnya dan juga ini T-nya nih. Jadi ini tuh bisa dilepas tuh. Alah. Tuh. Ini multifungsi banget loh guys. Berguna banget ini, satu paket meskipun kecil tapi sangat berguna untuk membuka bagian-bagian CVT ya. Oke, buat kalian yang mau beli saya cantumkan di link deskripsinya ya guys ya. Oke, kembali lagi. Jadi di CVT ini tuh ya, motor saya ini tuh kenalannya itu pas tarikan awal tuh kayak ada gredeg-gredegnya gitu guys. Apalagi di kondisi kemacetan itu terasa banget itu kan. Kalau di kemacetan itu kan pasti selalu buka tutup gas ya. Nah, jadi pas pertama buka gas itu dengan ditarik secara perlahan itu terasa banget gitu guys, kayak yang gitu ya, bergetar gitulah, gredeg istilahnya mah. Biasanya sih kalau gredeg itu biasanya rata-rata ada di bagian sini nih. Kalau nggak mangkoknya yang kotor itu pasti per sentrinya. Kalau nggak per sentrinya berarti bagian ininya, karetnya nih, karet yang ada di sini, karet kopling ya, penahannya itu. Oke, langsung saja kita buka ya. Di sini saya sudah dipasang tracker pembuka puli depannya ya, biar nggak usah diganjel-ganjel lagi lah, aman ini nih. Kalau masalah ini saya sudah bahas ya guys ya di video sebelumnya ya. Oke, langsung saja saya buka perlahan ya, dengan cara diketok begini guys. Nah, udah kena kan guys, tuh udah muter tuh. Nah, terlepas kan. Nah, mudah kan, nggak ribet ya, nggak susah. Cukup dengan pakai tracker ini membuka puli depan dengan puli depan model seperti ini jadi gampang. Itu kalau menggunakan alat manual sih, lebih simple lagi pakai apa namanya itu, impact ya. Kalau impact nggak usah pakai penahan kayak gini, tinggal buka aja, tinggal tahan kayak gini, masukkan ke sini, deret, langsung kebuka udah ya. Nah, selanjutnya kita tinggal buka puli belakang ya guys ya, pakai tracker ini nih, tracker manual. Ini masukin di sini nih, di sini semua, yang di sini ya, ini semua ini yang besarnya ini. Terus taruh di atas step belakang untuk membuka itu ya, taruh di atas. Ininya pakai baut yang 19. Sama seperti biasa membukanya perlahan-lahan.
Oh, sorry guys, sorry. Ini kadang-kadang rada susah nih. Nah, kebuka guys. Nah, kebuka ya guys ya. Memang resikonya rada lumayan sih kalau menggunakan tracker manual seperti ini nih. Jadi resikonya itu kalau lama kelamaan, kalau sering bongkar pasang ya, jadi si asnya ini bisa apa ya, istilahnya oblak lah. Soalnya kan ketarik terus, ke goyang-goyang terus ini nih, ke tekan terus atas bawah. Oke, kita buka ininya guys. Oke guys, selanjutnya kita tinggal membuka ini ya, puli belakang bagian dalamnya. Ini pakai kunci manual juga, nanti bisa diketrok-ketrok lah. Ini pakai baut 39 ini. Nanti tinggal diputer dengan sambil ditahan pinggir-pinggirnya. Oke. Nah, ini udah kena nih guys. Nah, sambil ditahan seperti ini ya guys ya. Ini sama ininya sambil ditahan. Ini udah terlepas perlahan-lahan. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Ininya harus ditahan. Kalau nggak ditahan nanti muncrat kena muka guys. Soalnya ini per nih lumayan kuat nih. Oke guys, jadi seperti ini guys penampakan karetnya. Nah, terlihat ya udah peang alias udah nggak rata bulatnya tuh. Tuh, ini juga nih udah nggak rata tuh. Ya memang harus diganti ini sih, udah tuh udah nggak bulat lagi. Oke, pasang dulu ya guys ya karetnya. Oke guys, sudah terpasang karetnya. Jadi ini karet yang lamanya ya, ini karet yang barunya guys. Ini KW loh guys, saya beli KW, harganya itu 5.000 satu, ini satu set isi 3 piece. Kalau yang asli itu 5.000 satu guys. Ini 5.000 dapat satu set 3 pieces, berarti KW guys ya. Ya nggak apa-apa lah, saya coba dulu lah awet atau enggaknya gitu. Jadi si karet ini guys fungsinya itu untuk meredam nih contohnya seperti ini ya. Si karet ini fungsinya itu untuk meredam ketika si kampas ini mekar atau balik lagi ke tempatnya ini nih.
Nah, seperti itu ya. Tuh fungsinya tuh. Karena kan kalau digas semakin tambah RPM kan si gaya sentrifugalnya itu kan bertambah ya, otomatis kan si kampas ini nih mekar gitu. Nah, jadi seperti ini nih, mekar. Dan pas balik lagi ke ininya, ke rumah koplingnya itu, kalau yang sudah getas atau yang keras itu nggak halus guys, nggak halus seret seperti ini, nggak halus ya, keras gitu. Jadi kayak yang mantul lagi gitu ke mangkok koplingnya gitu, seperti itu ya. Ya jadi intinya mah fungsi karet ini itu untuk meredam si kampas kopling ganda ini ketika mekar dan balik lagi ke rumah ininya ya. Oke guys, jadi karetnya udah terpasang dan per serta ringnya juga sudah saya pasang kembali ya guys ya. Nantikan reviewnya di video saya yang satunya lagi, maksud saya di akun YouTube saya yang satu lagi. Nanti saya akan cantumkan link videonya, bagaimana itu rasanya setelah ganti karet ini, apakah si gredegnya itu benar-benar berpengaruh dari karet ini atau bukan. Nantikan di video yang selanjutnya ya guys ya, ada link di bawah ini ya, link videonya di bawah ini guys. Oke guys, cukup segitu saja videonya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe-nya ya guys ya. Oke, gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.